Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tayangan yang berikut ini, kajian yang berikut ini penting sekali. Benar-benar penting untuk jagain diri kita semua, tempat tinggal kita, rumah kita, tempat belajar kita, tempat usaha kita, tempat kerja kita, dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dari segala macam bahkan wabak dan bala. Ya, bala dan wabak ini satu paket ya, yang memang bisa banget turun karena memang kehendak Allah banget, atau kena karena perilaku kita gitu, karena dosa, maksiat dan keburukan kita. Sekali lagi saya bilang bahwa kajian kali ini penting sekali untuk menjadi pegangan buat kawan-kawan semua yang insya Allah syar'i, yang insya Allah nggak keluar dari ketentuan-ketentuan nas, Al-Quran dan Sunnah, tapi penting untuk ngejagain diri kita semua dari hal-hal yang membuat kita nggak enak, termasuk wabah virus ini, virus itu, wabah penyakit ini, penyakit itu, ya, wabah, kemudian juga pandemi ini, pandemi itu, termasuk juga nanti dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan sihir yang kita nggak percaya ya ada, kita percaya ya gimana gitu. Ya lebih baik kita tetap siap-siap, tapi siap-siapnya dengan sesuatu yang insya Allah tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya. Ya memang juga kan Qurannya ya ada gitu kan, surah Al-Falaq misalnya, bahwa Nabi Allah Muhammad SAW ya pernah merasakan itu. Dan makanya kajian ini penting, dan ilmu ini penting. Insya Allah mudah-mudahan bukan cuma soal tadi bala, bencana, musibah, penyakit, tapi juga gangguan setan, gangguan jin, penyakit ain. Penyakit ain kan juga bahaya. Penyakit ain ini kita senang, kita gembira, kita sukses, kita bahagia, tapi kemudian ada gitu mata, penglihatan ya, telinga, pendengaran di luar kita yang kemudian timbul penyakit iri, dengki, hasad, hasud. Lah energi mereka ini kalau kemudian nyampe ke kita jelek juga. Itu namanya penyakit ain. Kenapa? Mungkin karena kita ketika bahagia, sukses, senang, kita kurang bersyukur, atau malah lupa bersyukur, lupa nyebut asma Allah, lalu getarannya jadi negatif ke tetangga, ke saudara, ke kerabat, ke teman-teman. Ya kita maklum ya, secara psikologis saja misalnya kalau ada orang ngomongin kita gitu ya, oh apa itu kaya tapi pelit, terus kemudian nyampe omong itu ke kita goyang juga gitu. Apalagi kalau kemudian getarannya itu gede sampai kemudian penyakit ain itu menimbulkan iri, dengki, hasad, hasud, yang istilahnya tadabbur Quran surah Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasad. Ya, terjadilah hasad, terjadilah gerakan energi negatif, akhirnya kita jadi sakit. Ya, mungkin pernah dengar cerita gitu ya, ada orang muji usaha seseorang, wah usahanya bagus ya, keren ya, tokonya, kiosnya, restonya, kafenya, warungnya, kantornya, pabriknya itu. Begitu kita puji, yang muji nggak nyebut nama Allah, kita yang dipuji tidak balikin lagi kepada Allah, habis itu kemudian terjadi rugi, kemalingan, kebakaran. Ada yang muji burung, wah burung ente bunyinya hebat ya gitu. Dia nggak nyebut nama Allah, kita juga nggak nyebut nama Allah, kita senang, gembira, dipuji namanya. Tapi kita lupa balikin. Lah kucing itu si burung dimakan tikus gitu. Itu penyakit ain.
Nah, insya Allah saya udah tulisin ya, saya udah tulisin, nanti kita sama-sama catat, kita sama-sama baca, dan kita siapkan kemudian ini sebagai benteng kita semua insya Allah. Tadi saya bilang buat diri kita, buat rumah tempat tinggal kita, buat tempat usaha kita ya, kontrakan, kos-kosan, warung, kafe, restoran, pabrik ya. Insya Allah mudah-mudahan saya tidak sedang jadi dukun, sedang tidak menjadi orang pinter dan paranormal, tapi ya insya Allah lah gitu. Apalagi kan kita menghadapi baru-baru ini kan, kita menghadapi satu jenis wabah yang kita tuh nggak bisa lihat ya, di mana nih adanya. Kita nggak tahu juga, pintunya terlalu banyak. Kalau emang mau Allah berkehendak masuk, pintunya tuh banyak banget. Dan akhir-akhir ini saya benar-benar bilang sama Aisyah bahkan yang masih kecil, Sah, jangan merasa panjang ya bacaan papa, daripada nanti kamu diinfus, nanti kamu pakai apa namanya itu apa namanya itu yang pakai oksigen gitu kan, daripada nanti kamu dijemput, kalian dijemput sama mobil ambulan, lalu papa mama dan abang-abang kakak-kakak nggak bisa kemudian nengokin, terus udahlah mendingan panjang dikit tapi membuat kita selamat. Akhirnya kemudian ayat-ayat ini kalau di rumah saya baca dalam sholat. Nah, karena saya hafal, saya baca dalam sholat. Nah, begitu habis sholat, kemudian kami berdoa bersama dan kemudian meyakini insya Allah Allah membentengi kita. Termasuk membentengi kita dari perbuatan jahatnya orang lain, perbuatan buruknya orang lain, mau kayak apa kek kejahatan manusia dan makhluk Allah yang lainnya, insya Allah dengan izin Allah dan perlindungan Allah nggak bakal kena kita. Gitu. Siapa tahu mudah-mudahan kalau kemudian teman-teman ikut melaksanakan, maka ini jadi energi yang baik sekali. Termasuk buat yang saat ini memang lagi sakit. Ya, yang saat ini memang lagi menderita satu penyakit, apapun itu penyakitnya. Saya pernah mendapati dulu ketika ada orang cancer dan dia sudah bone pain ya. Apa bone pain tuh? Bone pain, sakit tulang itu loh, apa sama skin pain ya. Jadi kalau di towel tuh sakitnya minta ampun. Itu sampai diturunin dari mobil itu pakai kasur karena nggak bisa digendong saking sakitnya. Nah, kemudian ada salah satu ayat yang saya baca, waktu itu ada Agim yang menjadi saksi, ada Kiai Abdullah bin Nastiar yang jadi saksi, karena waktu itu memang ada beliau di pesantren Darul Quran yang izin Allah memberkahi kami, dan yang datang juga adalah muridnya beliau. Ya, itu ujung-ujung kasur ya, ada 4 ujung kan, anak ini di kasur, ujung taruh santri sama beliaunya, kemudian baca ayat-ayat syifa ya, baca ayat-ayat kesembuhan, baca ayat-ayat syifa, di antaranya baca surah Al-Hasyr ya, surah ke-59. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tuh subhanallah, anak ini kemudian kita yakin banget insya Allah nggak ada itu penyakitnya, insya Allah clear gitu. Itu saya nggak bohong, demi Allah itu sesuatu terjadi. Orangnya masih hidup, masih bisa ditanya, punya restoran gede banget, saya nggak sebut namanya apa. Saya sering banget dibilang cerita itu bohong, padahal orangnya masih ada. Dan dia bersaksi, itu habis dibacain itu dan kemudian beliau juga melakukan A, B, C, dan D. Itu beberapa hari itu anaknya malah bisa main komputer. Luar biasa. Luar biasa. Beberapa hadis yang terkait dengan ayat-ayat ini memang banyakkan hadis dhaif ya. Misalkan kalau baca surah Al-Hasyr ayat terakhir, nanti ada 70.000 malaikat yang mendoakan. Luar biasa kan? 70.000 loh malaikat mendoakan. Ya, untuk kesembuhan, rezeki, tolak bala, berkah, rahmat. 70.000. Luar biasa ya. Tapi hadis ini dhaif gitu. Ya. Terus ada lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang
betapa hebatnya surah demi surah, ayat demi ayat ya yang kita baca gitu. Nah, bagaimana menyiasati kedhaifannya itu? Ya kalau saya sih begini ya, lepas dari soal hadisnya yang direct langsung ke tolak bala, terus kemudian menyembuhkan penyakit, bikin jadi punya anak keturunan. Ya kan banyak yang nggak punya keturunan juga karena penyakit kan, lemah spermanya, nggak bisa tembus ovum dan lain sebagainya. Kan mesti beres dulu itu. Kalau nggak diberesin nggak bisa kan. Nah terus kemudian juga yang lain-lainnya. Nah, saya mikirnya sederhana saja. Nggak usah kita bicara hadis telaknya gitu. Nggak usah kita bicara hadis yang langsungnya. Melainkan kita sebagai i'tiqadiyah kita meyakini kalau kita berdoa dengan baca Quran, doanya jadi beda. Itu. Ya. Sekarang kita sepakat kan kalau air dibacain kalimat-kalimat yang bagus, pohon dibacakan kalimat yang bagus, ya. Kita saja misalkan dibesarkan dengan kalimat-kalimat yang bagus, beda kok gitu. Beda gitu. Air gitu ya dibacain kalimat-kalimat yang bagus, molekulnya jadi beda, apanya jadi beda gitu. Pohon juga gitu kan. Pohon kita sayang, kita puji, wish, ini warna merahnya, Masya Allah, kupu-kupu sampai pada senang, itu pohon berbunga gitu. Ya, nah badan kita ini kalau kita bacain itu kan sama badan kita, Insya Allah sehat dah, sehat gigi nggak apa-apa gitu. Insya Allah nih kuping nggak budak lagi gitu. Hah? Itu jadi loh, Insya Allah loh. Iya loh, apalagi kalau kemudian pakai Quran gitu kan. Kita ngomong aja ke orang yang positif, udah utang ente bakal lunas. Orang tuh gede loh hatinya. Bener Pak, saya bakal lunas utang saya. Iya bakal lunas. Udahlah. Siapa paling bulan depan udah lunas utang ente itu. Atau ada orang bilang gini, udah ente beli mobil aneh. Ya Pak dari mana? Duit mah. Oh muka ente nih muka, insya Allah duit bakal datang. Itu langsung bus gitu gede. Apalagi mulai kita bacakan ayat-ayat Quran gitu kan. Nah, pasti lebih top lagi. Saya dalam satu masa pernah sama Syekh Ali bertamu ke Imam Masjidil Haram, ya, namanya Syekh Mahir Al-Maiqli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang lagunya begitu tuh. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suaranya seperti itu. Ya, ini Mahir Maikli KW. Beliau cerita gitu loh, kan rojulun makiyun maridun. Ada seorang laki-laki Mekah yang sakit. Terus dia bosen di rumah sakit. Ya, ini kalau bicara hadis nggak ada nih. Kalau bicara hadis, ya. Orang ini kata saya Mahir Al-Maikli ini imam nih, imam haram nih. Kalau kita ngomong kan, ya biasanya pertentangan ada tuh antara kebiasaan di tanah air dengan kebiasaan di tanah suci, dan sering menganggap kita ini bisa jadi menyalahi gitu kan. Tapi ini datang dari beliau, asli demi Allah saya nggak bohong. Ada Syekh Ali juga yang menemani pada saat itu pagi-pagi habis beliau ngimamin jadi imam sholat subuh. Lah kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, beliau cerita dia bosen di rumah sakit, kemudian dia keluar dari rumah sakit. Fa kharaja minal mustashfa. Dia keluar dari rumah sakit, Imam Mekah ini Masjidil Haram cerita. Ngapain kemudian orang ini kemudian ke satu bukit. Dia bikin kemah di sana. Dia temenin sama keluarganya, dia bikin kemah. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah salat 2 rakaat. Sesering-seringnya. Salat 2 rakaat. Habis salat 2 rakaat, kemudian dia baca suratul Baqarah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim gitu ya. Nah, per 20 ayat dia berhenti. Kemudian ditiup tuh tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup.
Habis baca 20 ayat nih. Ini cerita bukannya orang Indonesia nih. Yang cerita bukan Ustadz Indonesia. Yang cerita ini Al-Ustadz Al-Kabir Al-Imam. Itu ya. Fil haram, fi masjidil haram. Ditiup tangannya, lu tiusapin di bagian yang sakit. Sambil ngomong, sehat, sehat, hilang penyakitnya sehat. Pergi dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah, pergi dengan kasih sayangnya Allah, pergi dengan kebesarannya Allah, gitu. Kemudian lanjut lagi baca 20 ayat, kemudian tiup lagi. Gini lagi gitu. Salat, ngaji, tiup, doa. Salat, ngaji, tiup, doa. Terus begitu. Habis Al-Baqarah sampai kemudian terakhir balik lagi ke Alif Lam Mim 20 ayat, 20 ayat, 20 ayat seperti itu. Apa kata Imam Masjidil Haram, Syekh Mahir Al-Muwakkili? Usbu'ain faqat, dia bilang. Dua minggu saja kemudian penyakit itu hilang. Nah, kalau kita bicara hadisnya nggak ada. Tapi kita percaya gitu bahwa Al-Qur'an ini memang syifa. Al-Qur'an ini emang penyembuh. Ini bukan bacaan bumi. Ini adalah wahyunya Allah. Kalaulah tidak ada hadis yang telak, kan menjadi keyakinan boleh. Menjadi sebuah doa boleh. Kita doa gitu. Kita doa. Kadang-kadang ayatnya ini nggak ada hubungannya juga. Kalau dari artinya kagak ada, dari tadabburnya nggak ada, dari tafsir nggak ada. Tapi karena keyakinan, gue baca ini gue bisa sembuh. Gue baca ini gue mau doa, abis ini gue mau doa. Misalkan cuman baca nun, ya, surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim, nun. Terus tiup tangan. Insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan nun, pala saya ini enteng, pusing hilang, puyeng hilang gitu. Ya, terus bininya ngomong, mau hilang gimana ya? Bukan karena kepala, puyengnya karena utang, cicilan. Insya Allah dihilangin sampai ke akar-akarnya. Iya, benar. Saya waktu cerita ini di mobil, pernah saya ceritain di mobil. Di belakang ada rektor Idaku, rektor Institut Darul Quran, sakit gigi dia. Dia nggak komen-komen dari tadi. Tapi rupanya dia baca tuh. Dia baca, dia sholawat kan nggak bisa sholat. Kalau nggak bisa sholat, sholawat kan. Dia baca sholawat, kemudian dia baca 20 ayat. Terus dia tiup. Dia tempel ke giginya itu. Ya Allah, sehat, 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 hilang. Sakit giginya hilang, sakit gigi hilang, sakit gigi. Terus baca lagi 20 ayat. Tiup lagi tangannya. Baca lagi sholawat. Tiup lagi, pegang lagi. Tiba-tiba di belakang ngomong, "Ya Ustaz, saya barusan sakit gigi banget, saya pakai itu sembuh loh." Saya juga pernah begitu kan sama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah yang terkenal dengan Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ya, kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh. Ya, itu dipakai oleh semua mahasiswa-mahasiswi di perguruan-perguruan tinggi Islam di seluruh dunia. Beliau waktu dengar saya sakit, manggil saya keluar dari rumah sakit, terus dia bacain tuh ayat syifa. Ini juga termasuk nih saya bacain ayat syifa. Ini ada 6 posisi ayat syifa, ya nanti kita akan sama-sama tulis, kita sama-sama akan baca. Ini 6 ayat ditulisin sama beliau pakai tangan sendiri. Aurat syifa, ya, wirid syifa, wirid kemudian kesembuhan. Yang ini ada semua kosakata syifa. Di 6 posisi ayat ini ada kosakata syifa. Kemudian kata Syekh Wahbah, tambahin dengan sholawat tibbil qulub, lalu pegang bagian yang sakit dengan tangan kanan yang sudah ditiup oleh mulut yang sudah dibacakan Quran. Dan apa yang terjadi? Saya sembuh. Ya Allah. Nah, kembali saya bilang, nanti ada beberapa cara, ya. Jadi ini saya ijazahkan kepada teman-teman semua. Kabul ya, terima ya insyaallah. Ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama, belakangan ini saya aktif sekali saya pakai di keluarga karena dengan izin Allah saya hafal, jadi saya pakai di sholat. Kemudian habis sholat, anak-anak saya dan istri saya pada megang tangan begini, kemudian ditiup, gitu. Ditiup, kemudian sambil dipercikan ludah dikit, ya jangan diludahin, percikin dikit aja, gitu. Kemudian diusapin, ya diusap ke muka, badan ini terus itu ke seluruh badan gitu ya, terus sampai belakang, sampai kaki gitu semua, bagian depan, bagian belakang, bagian atas, bagian bawah, bagian tengah semua.
sambil kemudian bicara gitu. Sambil bicara, nggak kena corona, nggak kena corona, nggak kena corona gitu, nggak kena corona, nggak kena corona, nggak kena virus-virus yang lain, nggak kena cancer, nggak kena tumor, nggak kena gagal ginjal, nggak kena penyakit jantung, nggak kena penyakit pernapasan, nggak kena penyakit ambeien, nggak pernah kena penyakit tumor, nggak pernah kena gitu. Ini ayat-ayat ruqyah gitu loh. Gitu. Nah, kemudian Hafiz, Aisyah, Kun, anak saya udah megang air dah udah. Gitu. Nah, ya ini tergantung lagi dah. Ada yang bilang ini syirik, ada yang bilang enggak. Tapi saya meyakinkan bahwa untuk yang beginian, teman-teman maaf ya, teman-teman Salafi sendiri, teman-teman Wahabi sendiri maaf, itu make gitu. Insya Allah nggak ada beda. Insya Allah. Saya bilang tadi, gimana orang kita bacain, kita puji makanan aja, warna makanan jadi beda. Nah, coba kalau kemudian makanan kita ledekin, apa ini makanan kok gak enak. Terus itu makanan tuh jadi ngit gitu. Kita kayak gini lah, ada 3 anak, yang satu kita bilang, ini yang 2 kok cakep, yang satu jelek amat ya. Bohong aja tuh anak nggak begini, ngit gitu. Bohong itu. Tapi ada anak nih jelek-jelek semua nih. Terus kita bilang sama dia, ya Allah nih anak cakep amat deh. Aduh, luar biasa. Belum mandi aja dia cakep, bagaimana udah mandi nih. Itu anak tuh gede hatinya, kemudian dia lari dia mandi. Tuh, bagaimana manusia tuh. Itu. Jadi ada beberapa cara nanti. Cara yang pertama, langsung dipakai sholat. Ya, oleh yang sehat. Ya, kemudian diikuti di belakangnya sama yang sehat. Nah, ini berarti menjaga nih. Tadi saya bilang menjaga dari bala, menjaga dari wabah, ya bala wabah dari atas sama dari bawah. Ya dari Allah banget emang. Ya semua juga dari Allah. Tapi ada kan yang wabah judulnya, yang memang kita yang ngundang, kita jarang berzikir, jarang apa gitu. Ya. Terus itu cara yang pertama, langsung dibawa ayat-ayat ini dalam sholat. Ya. Dan ini boleh kok dicatat. Dan kemudian ketika sholat dibaca. Boleh. Boleh, bukan nggak boleh. Boleh dicatat gitu ya. Catat sendiri gitu ya. Kemudian taruh di depan imam gitu. Kemudian imam baca contekannya. Boleh. Nah terus air yang udah disiapin. Ada 2 nih airnya. Pertama air minum. Ya. Galon aja, galon. Jadi galon kumpulin di dekat kita sholat. Dibuka galonnya. Ya. Nah, atau air botol gitu ya. Dibuka ntar dicampur ke galon. Boleh. Kemudian yang kedua air mentah. Ya, air mentah. Air mentah ini ntar dipakai buat mandi. Kalau emang dia ada shower gitu ya. Ya diciduk aja. Nah cidukan ini kita ambil pakai tangan kita. Terus kita usap-usapin gitu, kayak ini deh, kayak cuci tangan ala disinfektan gitu modelnya gitu. Nah, terus mandi dah gitu. Jadi air minum buat kita minum, sama buat kita usapin ke orang yang sakit nantinya. Terus air yang mentahnya buat kita mandi dan kita basuh. Nah kalau anaknya ini belum bisa diajak ngaji, misalkan dia bayi, dia anak-anak di bawah umur, balita ke bawah, belum kayak Aisyah umurnya. Aisyah kan 9 tahun. Ya udah bacain aja, ada air kompresan gitu ya. Terus dielap deh badannya gitu pakai air yang udah dibacain ayat-ayat ruqyah yang ini. Nah, kemudian air yang mentah tadi bisa juga dimasukin ke spray yang buat itu loh, spray yang buat setrikaan itu loh. Masukin ke situ ya. Nanti buat semprot-semprot dah yang saya bilang tadi, tempat tinggal, tempat usaha, tempat dagang. Kalau saya toko online bagaimana? Komputer lo tuh yang disemprot. Mati kali ya disemprot. Ya kan ketika kita ngelap komputer ya enggak? Ketika kita ngelap komputer kan notebook kan kita pakai tisu kan. Nah, itunya celup dikit itu loh, dalam keadaan basah-basah kering gitu, kita lap gitu ya. Ayatnya belum saya bacain nih, ini baru prolog ya, ini baru prolog ya, istilah cara makainya lah gitu. Ustaz, bagaimana kalau orangnya itu jauh, misalkan orang tuanya ada di Jogja atau orang tuanya di Jakarta, anaknya ada di Jogja, ustadznya ada di Jakarta,
Yang mau dibacainnya di Jogja, bagaimana? Insya Allah. Secara keyakinan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menyampaikan doa-doa kita kepada yang kita tuju. Ya, jarak jauh begitu. Jarak jauh, insya Allah bisa. Apa yang nggak bisa sih? Ustaz, hadis yang mana? Saya bilang kalau kita ragu pakai hadis yang begitu tuh, ya udah kita nggak usah pakai hadis, kita pakai doa. Kita mau bilang nih, kita sholat pakai ayat-ayat ruqyah. Kita sholat pakai ayat-ayat ruqyah. Oke? Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Buat ayat-ayat syifa, kita doa mudah-mudahan buat orang yang sakit biar sembuh. Terus ente boleh berhak melarang aneh berdoa? Kan enggak kan? Ya udah jangan nanya hadisnya. Nah, itunya aja udah. Kita sholat, kita baca ayat-ayat syifa, gitu kan? Kemudian kita bilang dari sama Allah, ya Allah, seluruh kekuatan ayat ini yang saya yakini ini ada, kirim ke mereka yang sakit. Namanya si fulan. Beres. Insya Allah kok. Voice is number one. Salah satunya itu. Suara itu nomor satu sudah. Ya, ini kan bangun sugesti ini kan. Kita masuk warung kita sepi, terus kita mensugesti. Kita bawa air doa nih, ya kan? Air doanya itu yang dicampur menjadi kuah baso, ya. Bukan kita berarti ngejimatin. Beda dong. Kuah basonya kuah yang udah dibacain ayat suci Al-Qur'an kok. Kita ngerendam daging pakai rendeman air doa. Beda dong. Dari mana samanya? Hah? Kita ngerebus lagi. Iya boleh dah, kita ngerebus yang direbus. Kita masak yang dimasak. Atau bahkan kita kemudian bikin sayur. Kemudian menanak beras menjadi nasi. Masak beras jadi nasi di magic jar, magicom misalkan gitu ya. Terus pakai air yang udah kita doain. Sama? Beda. Pasti beda. Saya pernah ketemu di bandara. Ada seorang ibu cerita dari kecil anaknya diusapin. Ngikutin saya katanya. Diusapin pakai Ar-Rahman. Dia baca Ar-Rahman, diusapin aja. Terus dia bersaksi. Anak saya pinter-pinter Pak Ustaz. Bener-bener pinter-pinter. Saya tiup ubun-ubunannya kalau habis saya baca doa. Kalau saya habis baca Quran, saya tiup badannya. Saya usapin. Kata si ibu, saya tiup di tangan saya habis baca. Kemudian saya usapin. Buat ente yang pada nolak, coba aja ente makan pete, terus ente usapin, anak lari tuh. Anak lari tuh. Tapi begitu kita usapin, ya enggak? Dengan mulut yang habis baca Quran, wangi bos. Wanginya sampai ke spiritualnya, wanginya sampai ke ruhiyahnya. Itu. Ayat-ayat ini juga bisa dibaca untuk urusan jodoh. Jodoh bisa Ustaz loh. Kan bisa jadi aura kita emang jelek. Aura kita ini orang ngelihat kita sebel aja bawaannya. Orang ngelihat kita keki aja bawaannya. Orang ngelihat kita itu nggak demen gitu loh. Nah ini kan harus dibikin enak suasananya. Nah supaya bisa bikin enak suasananya kan kalau kita bacain ini, maka penyakit-penyakit dari tubuh kita yang nggak kelihatan maupun yang kelihatan, ya yang sifatnya energi misalkan begitu, metafisis itu bisa hilang. Nah udah begitu judulnya bisa punya jodoh. Buat diri kita Ustaz bisa. Buat anak kita supaya anak kita bisa punya jodoh bisa. Ya ibu aja bacain buat anaknya gitu. Sambil bilang sama anaknya, nih nak lo minum nih air udah mak yasinin. Beda. Ustaz kok jadi begitu? Sekarang jadi dukun. Mana jadi dukun? Bagaimana sih? Ada sahabat Rasul. Ya, ada orang gila. Orang gila ini bukan cuma kesurupan. Orangnya gila. Terus dibacain sama dia. 4 ayat terakhir surah Al-Mu'minun. Dibacain. Habis dibacain. Itu orang gila sembuh. Dia lapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ada orang soleh. Bacain ayat ini di atas gunung. Atau ke gunung. Gunung itu bisa hancur. Oh coba. Bisa hilang. Apalagi cuman kemiskinan, penyakit, kerugian, kebinasaan, utang, gitu-gitu loh. Nah tadi ketika misalkan derajat hadis ini tidak sahih, ya udah anggap aja kita itu berdoa sama Allah pakai ayat-ayat ruqyah. Baik, sampai kita pada
ayatnya apa saja ya. Jadi sekali baca Anda bisa cuman tiup tangan doang gitu, ditiup sambil dipercikin ludah dikit, kemudian usap seluruh badan kita sambil ngomong sehat, 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 hilang, 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 tekan pada bagian-bagian yang sakit ya. Tapi kalau sehat seperti saya, alhamdulillah dengan izin Allah, insya Allah tidak ada apa-apa, subhanallah, alhamdulillah. Ya udah, kita mintanya sama Allah apa? Insya Allah nggak ada kena corona, nggak ada kena penyakit lain, nggak ada kena TBC, nggak ada kena stroke, nggak ada kena gagal ginjal, nggak ada kena cancer gitu, nggak ada tumor otak apa enggak, kanker darah apa enggak ada, nah gitu, sambil ngomong. Nah sambil ketika nyemprot juga gitu, kita nyemprot rumah, tempat tinggal, kedai, kopi, kafe, resto, warung, kita nyemprot gitu, ya. Kalau kita nggak bisa, suruh kemudian staff kita, suruh kemudian manajer outlet kita, kemudian kita semprot-semprotnya sambil ngomong gitu. Pada jaga diri lu ya, pada jaga diri ya. Kalau ada yang macam-macam, ada yang memang ganggu, baik virus maupun apa, lu pada bertahan ya, lu pada doa sama Allah ya, lu ngomong sama Allah ya, bla gitu. Itu kita ngomong. Nah, kenapa ya pohon-pohon pada subur tuh di rumahnya? Di rumah saya subur. Airnya udah saya bilang tuh, Mir, lu pakai air yang begini ya. Ini air udah gue patehain gitu. Ih, bener loh. Wih. Aduh, udah dah. Ibu saya malah lebih kacau lagi tuh, lebih top lagi. Ibu saya tuh Ibu yang makamnya ada di pesantren Darul Quran. Itu pohon apa aja yang di rumah dia itu dia jongkok loh. Dijongkok di bawah pohon, terus dia bawa air, dibacain Yasin di bawah pohon, kemudian dibagi rata, ambil ngomong. Nih ya, namanya Ibu Nih ya, siram pakai air Yasin, pakai air Ar-Rahman. Numbu ya yang bener, yang subur. Itu sampai doyot-doyot buahnya. Wih, bener lah udah. Nah, kalau anak kemudian dibacain yang gitu-gitu gimana? Saya jadinya. Ustadz sombong. Enggak, saya ini hasil dari disembur pakai Quran, disembur pakai ayat-ayat. Benar, zaman dulu mah gini-gini kita. Zaman dulu, mau disembur sama orang tua. Apa sih gitu. Tapi iya bener juga ya. Iya bener juga, Masya Allah. Bener. Disolawatin. Begitu kita udah ngerti dikit, kita malah buka kan. Kita malah buka kepala kan. Nih Fatihain, nubu-nubu nih Fatihain. Gitu kan. Terus dibacain Fatihah. Al-Fatihah, habis dibaca Fatihah, waladhdallin, amin, ditiup. Biar seger lo ya, biar pinter lo ya, biar jadi orang soleh lo ya. Keren gitu. Oke ya, udah paham kan, udah ngerti kan ya. Jadi para dokter juga begitu. Para dokter jangan cuma kasih obat, kasih air doa ya. Berdoyot-doyot tuh ini loh, doyot maksudnya buahnya tuh sampai ke bawah gitu ya. Kalau udah kena pisang tuh, pisang sampai ada berapa biji gitu bawah gitu tuh, rambutan, dongdong apa segala macam, blimbing gitu, cabe sampai ke bawah-bawah gitu ya. Nah, buat dokter, buat tenaga medis, ya air infusnya tuh, ya begitu misalkan gantungin air infus, jangan gantung tinggal, tapi gantung minimal baca ayat ruqyah Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah juga ayat ruqyah. Nah, begitu gantung langsung Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bu, udah saya pasang ya air infusnya, insyaallah mudah-mudahan Ibu sembuh. Ini air infus bukan lagi menjadi air infus biasa, tapi dia menjadi air infus plus gitu. Kenapa? Kan air infusnya udah dibacain Al-Fatihah. Terus bagaimana dengan yang nungguin? Yasinin aja sekalian gitu. Gitu, jadi top itu, Masya Allah. Yang gak boleh itu istri nyembur suami. Digampar tak. Apa lo nyembur-nyembur gue lo? Terus yang gak boleh juga apa? Bacain ayat Quran di depan pimpinan lo pada, di depan bos lo. Waduh. Jadi masalah. Lu ngebacain gua lo, pengen gua mati lo ya. Kalau mata saya kenapa hitam, ini mata Habib ya. Kun nurunin tuh, Muhammad Kun Syafi nurunin tuh, matanya hitam bawahnya. Kayak sama kayak saya. Oke, bismillah.
Yang pertama ya, itu Al-Fatihah. Ya, ini panjang. Tapi ntar saya kasih ringkasnya. Kalau yang memang nggak kuat baca panjang, nanti bisa baca ayat kursi, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Cukup, insya Allah cukup. Ya, cukup. Ya. Ayat kursi, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Udah cukup deh. Gitu. Ya. Tinggal ditiup aja ininya, tangannya. Gitu, kemudian basuh deh. Begini. Basuh tuh badannya gitu. Insya Allah udah beres. Ya. Soal six pack gitu lagi saya bacain aja di perutnya. Ini bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lemak lo berhenti dong. Lu keluar dong lo gitu. Ikhtiar ada Ustaz. Iya, masa kagak ada ikhtiar? Ikhtiar ya penting lah. Ya, dibarengin. Tapi kan ikhtiarnya ada yang diridhoi Allah, ada yang Allah nggak ridho. Ikhtiar ada yang ditemenin Allah. Ikhtiar ada yang nggak ditemenin sama Allah. Beda. Oke. Al-Fatihah, ya. Apalagi kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian Al-Baqarah 163 yang kita kenal dengan wa ilahukum ilahu wahid. Kemudian Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Al-Baqarah 284 dan 286, ya. 3 ayat yang terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Kemudian Ali Imran 2627 karena ini terkait bukan cuma tolak bala tapi masalah rizki, masalah kemudian martabat, harga diri, kemuliaan, kehormatan kita, dan kemudian rizki buat kita. Ya, makanya ada kemudian Ali Imran 2627, kemudian ada At-Taubah, nih ada At-Taubah, ada 2 posisi At-Taubah. Yang pertama ayat 14, ya ada syifanya di situ. Kemudian ayat 128 dan 129. Ayat 128, 129 ini dibaca 7 kali. Kemudian tadi ya surat At-Taubah ayat 14, surat Taubah ayat 128, 129. Khusus yang 128, 129 7 kali. Kemudian surah Yunus ayat 57, surah An-Nahl ayat 69, surah Al-Isra ayat 80, 82. Ya. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 115, 118. Surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Kemudian surah Asy-Syu'ara 78 sampai 85. Surah Fussilat ayat 44. Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Selebihnya Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam kondisi kita butuh banget, Al-Falaqnya juga 3 kali, An-Nasnya 3 kali. Kemudian dalam keadaan kita benar-benar butuh banget, lagi banget, emang gede banget yang kita hadapin, kita baca Yasin. Airnya air Yasin. Sama kemudian Al-Baqarah kita bacain. Yang kemudian benar-benar berat, kumpulin deh keluarga dan anak-anak yatim, kita kasih makan, kemudian kita baca semuanya. Gitu. Tenang saja, nanti ini bakal saya posting di Instagram, nanti bisa dicatat ya. Bisa dicatat. Ini saya posting nanti di Instagram dan bisa kemudian dicatat ulang. Tapi yang mau nyatet hari ini silakan, silakan disiapkan pulpennya. Ya, ambil kertasnya, siapkan pulpennya. Karena beda nyatet langsung nih beda. Ijazahnya juga jadi beda langsung. Dan kemudian keberkahannya juga beda. Ya, silakan langsung diambil pulpennya, diambil kertasnya, kita bacain ulang ayatnya apa saja. Ya, ini ada 6 posisi ayat yang memang ada syifanya juga. Sambil menunggu teman-teman baca ambil pulpen dan ambil kertas, kita baca sholawat tibbil qulub dulu. Ya, kita baca sholawat tibbil qulub sambil teman-teman nyiapin pulpen dan kertas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa dhiyaiha.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa dhiyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa dhiyaiha. Sudah? Udah diambil pulpennya? Ya. Sekali lagi saya bilang yang paling ringan baca ayat kursi, kemudian baca 3 kali Al-Ikhlas, baca kemudian Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Itu cukup insyaallah. Kemudian tiup telapak tangan sambil dipercikan sedikit ludah, kemudian usapkan ke seluruh bagian tubuh kita. Sambil kita bilang gitu, kalau kaitannya sama corona misalkan, insyaallah terlindung dari corona dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Terus kita usapin, gak bakal kena corona. Terus panggil anak kita gitu kan, panggil anak kita, terus kita bacain. Jangan pelit ya, jangan pelit kalau kita bacain anak kita 5 nih, jangan sekali 1 buat 5, jangan dong, vitamin aja kan atu-atu, obat juga atu-atu, ya 5 kali lah, panjang amat, bisa lalu anak lo banyak. Ustadz berat banget, Al-Ikhlas juga berat banget, itu ayat kursi juga. Ya berarti kita emang gak bisa sembuh, emang gak mau sembuh kali. Iya, ya. Oke, udah siap pulpennya? Baik, Bismillah. Nomor 1 Al-Fatihah. Ya, nomor 1 Al-Fatihah. Ya, dicatat. Khusus Al-Fatihah, saya paling demen baca 7 kali. Ya, khusus Al-Fatihah. Nggak tahu tuh kenapa, demen aja saya baca 7 kali, ya. Tapi standar 1 oke. Ya, 1 Al-Fatihah. Yang kedua baca Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, ya. Buat jerawat bisa, buat jerawat bisa. Airnya aja tuh, itu air kita bacain ayat-ayat ruqyah, ya. Kemudian usapin ke muka gitu sambil ngomong Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan air ini dengan izinmu menjadi obat jerawat yang paling bagus, paling efektif gitu. Nah yang penting mah kita nggak jualan air gitu, jangan kita jual dah air dah gitu, itu agak-agak gimana gitu, ya, jangan ya. Jadi ini kalau ada tetangga apa gitu ya, nggak perlu soleh-soleh banget kok gitu loh, yang yakin aja gitu. Ada tetangga yang kesakitan bagaimana, udah bacain ayat terus kirim ke dia. Bismillah nih, ini dibacain air, insyaallah sembuh. Benar itu, benar. Kapan itu kemarin ada teman dekat saya diduga cancer. Terus saya bikinin tuh air Yasin sama air surah-surah ruqyah begini, ayat ruqyah begini, bahkan sama santri di Darul Quran. Alhamdulillah loh, dia testimoni kayaknya nggak ada nih cancer saya gitu. Rabun mata bisa, sama aja kan rabun mata nih, ya. Diciduk tuh air yang mentah, diciduk, kemudian kita bilang Bismillah nih, air yang udah saya bacain A, B, C, dan D, ya Allah mudah-mudahan nih mata bisa nggak rabun pun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu. Yang budak juga gitu, ya, budak juga gitu. Saya pernah menyaksikan sendiri ibu saya itu bikin yang nggak bisa ngomong jadi ngomong. Masya Allah deh, saya asli nggak bohong, bener nggak bohong itu sama ibu saya dibacain itu. Buat nambah ganteng, nambah cakep bisa. Kan tadi ini masalah aura kan. Masalah aura. Mungkin pertanyaan ini ngeledek saya. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Bisa banget. Bisa. Soal aura kan saya bilang tadi. Ya kan? Kita jualan juga kalau aura kita jelek kan masalah. Nah, tapi ketika kemudian kita auranya bagus, jualan apa aja jadi oke. Ya. Hamil, jangankan orang yang lagi hamil, sungsang misalkan, jadi nggak sungsang. Ini yang nggak hamil jadi hamil. Bagaimana coba? Ya, belum lancar jalan, belum lancar bicara, bisa. Otak bebel, bisa. Terus Ustadz saya tuh nggak mau pakai air, saya nggak mau pakai tiup tangan, nggak apa-apa. Yang penting baca, doa deh, gitu. Tapi emang bangun sugesti penting. Coba aja jajal, begitu saudara baca nih ayat ruqyah, kemudian saudara tiup. Terus kemudian saudara serius gitu ya. Usapin serius begini. Allahumma sholli wa ala ali. Itu bohong itu. Enggak merinding tuh bohong. Asli. Nah ketika merinding itu namanya feromon gitu loh.
Ketika merinding itu namanya feromon. Untuk mendapatkan kerjaan bagaimana? Bisa, ini kan begini ya. Rumah Anda menjadi saksi kenakalan Anda. Rumah Anda menjadi saksi kejahatan Anda. Rumah Anda menjadi saksi keburukan Anda. Bahkan kamar, kasur, tempat tidur kita itu isinya energi negatif semua. Karena itu kemudian kelok, kekunci, kekunci itu. Nggak bisa keluar. Kenapa? Nggak bisa keluar. Kenapa tuh? Karena energinya negatif. Isinya apa? Ngelihat tontonan yang nggak bener, isinya ngomongin orang yang nggak bener, isinya kemudian chatting yang nggak bener, isinya situs-situs porno. Nah ini kan mesti dihancurin. Mesti dihancurin. Mesti dihancurin. Saudara sholat 2 rakaat, kemudian baca ayat-ayat ruqyah, kemudian saudara mandi dengan ayat-ayat ruqyah saudara, ya kan? Hah? Kemudian semprot itu kamar yang udah pada bersaksi, ini karatan ini. Hah? Karatan dengan dosa-dosa kita. Kita semprot dengan ayat-ayat yang kita udah tikotkan, yakinkan insya Allah mudah-mudahan nggak jadi saksi. Nah ketika semua auranya jadi biru lagi, ntar gak ada surat panggilan kerja. Gitu. Tempat usaha, bagaimana tempat usaha mau energinya bagus? Yang kerja sama kita nggak pada sholat, yang kerja sama kita nggak pada ngaji, yang kerja sama kita ngomongin orang mulu, yang kerja sama kita tuh isinya handphone ngomongin orang mulu. Bagaimana? Ini kan mesti dibenerin itu tempat usaha, disetel, gitu pakai ayat suci, pakai kemudian sholat, pakai sholawat, pakai bacaan Quran, ya. Kemudian dirinya sendiri juga disiram pakai air itu, diusap dengan air itu, kemudian disemprot lagi pakai air, udah selesai. Itu. Lupa mau bacain. Siap pulpennya ya. Al-Fatihah. Oke. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Sudah? Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Nanti setiap peralihan ayat semuanya pakai bismillah, ya. Ya. Ustadz, kalau misalkan kita bikin air doa untuk orang tertarik sama kita, jangan, tuh jahat. Ya, jangan tuh jahat, jangan gitulah. Ke kita aja, auranya buat kita itu. Auranya buat kita, jangan jahat lah. Nanti salah-salah air jadi sihir kan nggak bagus juga. Ya. Oke, setiap peralihan ayat pakai bismillah. Oke, Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, udah? Al-Baqarah 163. Al-Baqarah 255. Ya, Al-Baqarah 284 sampai 286. Lanjut ya. Tadi Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 163, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284 sampai 286. Ya. Ustadz, buat ujian bisa, buat interview bisa, bisa. Kan judulnya buat ketenangan juga, ya kan? Jadi bukan cuman masalah tolak bala, ngundang rizki doang, tapi ini cerita tentang bagaimana kita nggak kena penyakit, kita sehat, dan salah satu sumber penyakit kan ketidaktenangan, ya, kewaswasan, rasa gelisah, rasa galau, takut aja. Nah itu kemudian dibebaskan dengan ayat-ayat ruqyah ini dengan izin Allah. Oke, lanjut ya. Tadi terakhir Al-Baqarah 284 sampai 286. Kemudian Ali Imran 26 27. Kemudian At-Taubah ayat 14. At-Taubah ayat 14. Dan At-Taubah ayat 128 129. At-Taubah ayat 14 dan At-Taubah ayat 128 sampai 129. Ya. Khusus At-Taubah tidak pakai bismillah. A'udzubillah saja, tidak pakai bismillah. Dan khusus ayat 128 sampai 129, 2 ayat itu dibacanya 7 kali. Ustaz, buat bayar utang bisa nggak? Saya udah bilang, bisa semua. Ya, utang itu juga terjadi karena aura kita jelek banget. Aura kita jelek banget. Adat kita jelek banget. Energi kita jelek banget. Bad banget.
maksiat kita, keburukan kita numpuk plak plak plak, munculnya itu jadi energi buruk yang wujudnya adalah utang. Nah kalau sampai ngikat banget, ya berarti emang dosa kita udah kebanyakan gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita bacain diri kita sendiri ayat-ayat ini, ya dari dalam diri kita saja sudah bisa membebaskan itu semua. Saya ulangi, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 163, Al-Baqarah 255, Al-Baqarah 284 sampai 286, Ali Imran ayat 26 sampai 27, Surah At-Taubah ayat 14, Surah At-Taubah 128 sampai 129. Nah, At-Taubah 128 sampai 129 ini dibaca 7 kali. Kemudian surah Yunus ya, ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Surah An-Nahl ayat 69. Surah Yunus ayat 57. Surah An-Nahl ayat 69. Kemudian surah Al-Isra ayat 80 sampai 82. Surah Yunus 57, surah An-Nahl 69, surah Al-Isra 80 sampai 82, surah Al-Mu'minun 115 sampai 118, surah Asy-Syu'ara 78 sampai 85, surat Asy-Syu'ara ya, setelah Al-Furqan ya, surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85, kemudian surah Fussilat ayat 44, kemudian surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Sudah? Yunus 57, An-Nahl 69, Al-Isra 80 sampai 82, Al-Mu'minun 115 sampai 118, Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85, surah Fussilat ayat 44, surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Saudara, kalau saudara bacanya nanti di air galon ya yang banyak, kemudian bacanya di air botol yang banyak buat konsumsi diri sendiri dan keluarga, kemudian di air mentahnya juga yang banyak, sebenarnya kan ini bisa buat seminggu, bisa buat sebulan, jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau saya sama anak-anak sekarang bacanya subuh sama maghrib atau isya, ya kan lagi zamannya corona, jadi ya baca bener aja gitu. Insya Allah nanti akan kita upload di Instagram saya bacaannya apa saja sih gitu. Sama insya Allah nanti bila Allah izinkan saya akan bacain saja. Ya saya akan bacain saja ayat demi ayatnya. Saudara tinggal ngikutin dan tinggal siapkan airnya atau tinggal kemudian tiup tangannya dan usap sendiri. Ya. Atau mau difoto nih, kelihatan nggak? Hah? Tulisannya kayak dokter. Baca nggak? Foto dah tuh. Kelihatan nggak? Terbalik sih kalau di layar mah. Udah ntar saya fotoin aja. Saya upload di Instagram insya Allah. Terus di Facebook juga insya Allah saya akan upload. Ya nanti untuk memudahkan Anda juga, saya akan bacain aja ya tanpa penjelasan apa-apa. Saya akan bacain tanpa penjelasan apa-apa supaya kemudian saudara bisa langsung perdengarkan bacaan saya di air yang saudara itu sudah buka. Ya. Ustadz syirik tuh, sekali lagi saya bilang, insya Allah ini nggak ada kesyirikannya, insya Allah. Oke? Apalagi pertanyaannya, kalau datang bulan bagaimana Ustadz? Ya ayat-ayat ini sudah menjadi zikir. Ya, ayat ini sudah menjadi zikir. Atau pada saat saudara tidak lagi datang bulan, saudara baca gitu. Saudara ketika tidak sedang datang bulan, saudara baca, direkam sehingga begitu kemudian datang bulan, rekaman saudara aja yang saudara baca. Ya. Kalau tidak, ya misalkan bisa minta dibacain sama orang tua, minta dibacain sama kakak, sama adik gitu.
Ya. Buat yang positif corona juga, ya, buat yang positif corona nih, keluarganya bacain aja dari rumahnya masing-masing. Kemudian kirim aja udah langsung. Kirim aja langsung gitu. Maksudnya kirim doanya. Insya Allah nyampe itu. Nyampe. Ya. Ustadz boleh nggak misalkan kita baca sekaligus buat air mentah dan air galon atau air minum? Kan saya udah bilang tadi, bisa tiga-tiganya kita baca. Tiga-tiganya kita lakuin. Pertama, kita langsung tiup tangan, gitu kan, dan diusapkan ke seluruh badan. Dan kita ketika baca, kita siapin tuh air mentah buat disemprot ke seluruh ruangan, tempat tinggal kita, tempat usaha kita, tempat kerjaan kita, gitu kan. Sama kemudian air minum. Nah, air mentahnya tadi juga buat mandi, buat campuran mandi. Nah, air minumnya buat kita minum gitu. Ya. Buat dapat momongan, udah tadi udah saya kasih tahu kan, insyaallah. Silakan nanti saya upload juga di IGTV dan di Facebook. Silakan diperdengarkan lagi dari awal. Sebagai penutup saya bacain lagi ya, barangkali emang ada yang mau pengen barokah mencatat langsung ketika saya mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Kemudian Al-Baqarah 163. Al-Baqarah 255. Al-Baqarah 284. 286. Ali Imran 2627. Ali Imran 2627. Kemudian At-Taubah ayat 14. Kemudian ayat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Khusus yang ini 7 kali. Khusus At-Taubah 128 sampai 129 7 kali. Kemudian surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Surah An-Nahl ayat 69. Surah Al-Isra ayat 80 sampai 82. Yunus 57, An-Nahl 69, Al-Isra 80 sampai 82. Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Asy-Syu'ara ya, surah ke-26 ya, Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 78 sampai 85. Kemudian surah Fussilat ayat 44. Kemudian surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kemudian surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ya. Saya kalau jadi Anda, ini saya tulis, ya, saya tulis, kemudian saya tempel di tempat yang bisa dilihat ketika sholat, kemudian sholat dengan baca contekan aja, nggak apa-apa kok, insya Allah nggak apa-apa. Bisa pakai handphone juga, pakai handphone dipegang gitu ya. Ya udah dicatat-catat di handphone gitu, di capture di handphone ayatnya, ya. Dan kan boleh geser-geser dikit boleh, ya. Terutama sholat sunnah, jangan di sholat wajib, ya. Sholat sunnah gitu, geser, insya Allah mudah-mudahan nggak ada salahnya. Bismillah, mudah-mudahan Allah ridho. Kapan nanti saya bacain saja ayat demi ayat tanpa saya jelaskan apa-apa supaya ya bisa dipakai langsung kalau memang saudara tidak bisa baca Qur'annya. Fussilatnya ayat 44 ya. Surah Fussilat ayat 44. Baik, mari kita baca salawat Qur'an. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarfan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.